Gada gadi gada oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Mafiro dengan NIM D0A023056. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi heritabilitas. Apa sih heritabilitas itu? Heritabilitas merupakan salah satu parameter genetik terpenting dalam aplikasi pemeliharaan ternak. Karena heritabilitas menunjukkan bagian dari keragaman total yang disebabkan karena pengaruh genetik, terutama gen-gen aktif. Manfaat heritabilitas itu sebagai acuan respons seleksi, yang kedua sebagai pendugaan nilai pemeliharaan seekor ternak, dan yang ketiga mengetahui kemampuan tertua dalam menurunkan sifat kepada keturunannya. Ya, perkenalkan, saya Putra Ditama dari kelompok 12H NIM D0A023032. Di sini saya akan menjelaskan kategori nilai. Nilai rendah yaitu 0, lebih kecil H2, lebih kecil 0,1, sedang 0,1, lebih kecil H2, lebih kecil 0,3, tinggi 1, lebih besar H2, lebih besar 0,3. Nilai heritabilitas tidak mungkin 0 atau 1. Di sini saya akan menjelaskan mengapa estimasi nilai heritabilitas tidak mungkin 0 atau 1. Nilai heritabilitas 1 artinya tidak ada ragam lingkungan yang mempengaruhi atau ragam aditif pada tetua diturunkan seluruhnya kepada keturunannya. Nilai heritabilitas 0 artinya tidak ada ragam aditif yang diturunkan dari tetua kepada keturunannya sehingga hanya dipengaruhi oleh ragam lingkungan. Secara biologis, heritabilitas tidak akan negatif atau lebih dari 1. Jika ada, maka penyebabnya keragaman yang disebabkan oleh lingkungan berbeda-beda untuk masing-masing kelompok data. Materi repeatabilitas. Repeatabilitas menunjukkan bagian dari keberagaman total yang disebabkan karena pengaruh lingkungan yang permanen. Jadi, repeatabilitas meliputi semua pengaruh genetik ditambah pengaruh lingkungan yang bersifat permanen. Pengaruh lingkungan permanen adalah semua pengaruh yang bukan bersifat genetis, tetapi mempengaruhi produktivitas seekor ternak selama hidupnya. Misalnya yaitu penyakit dan kekurangan gizi pada awal pertumbuhan. Repeatabilitas dapat diukur dengan dua metode. Yang pertama ada metode korelasi antar kelas dan yang kedua ada metode korelasi dalam kelas. Pada praktikum kali ini, metode yang digunakan adalah metode korelasi antar kelas, yaitu rata korelasi dari semua kemungkinan korelasi antara lebih dari 2 catatan produksi. Terus ada faktor yang mempengaruhi repeatabilitas. Yang pertama ada lokasi. Dalam lokasi itu meliputi variasi lingkungan, contohnya perubahan suhu, kelembaban, dan tekanan atmosfer di lokasi yang berbeda dapat mempengaruhi hasil repeatabilitas tersebut. Terus ada kualitas tanah, kondisi geografis, sumber kebisingan. Terus yang kedua ada metode estimasi. Pada metode estimasi itu meliputi desain metodologi, contohnya yaitu kualitas desain eksperimen dan prosedur pengukuran sangat mempengaruhi konsistensi hasil. Terus ada teknik analisis, metode statistik atau algoritma yang digunakan menganalisis data dapat mempengaruhi hasil tersebut. Lalu ada yang ketiga ada waktu. Dalam pengukuran atau percobaan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain variabilitas alat ukur, contohnya ketepatan dan konsistensi alat ukur yang digunakan dapat mempengaruhi hasil tersebut.
Terus ada kondisi lingkungan, contohnya suhu, kelembaban, dan kondisi lingkungan lainnya. Terus ada pengandalan proses, keterampilan operator, dan faktor subjektif. Terus yang keempat ada populasi. Pada populasi itu dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain variasi genetik, contohnya perbedaan genetik antar individu dalam populasi dapat mempengaruhi karakteristik yang diukur. Terus ada ukuran populasi, contohnya populasi yang lebih besar cenderung menunjukkan variasi yang lebih besar yang dapat mempengaruhi reputabilitas tersebut. Terus ada kondisi lingkungan, contohnya faktor lingkungan seperti habitat, makanan, dan cuaca. Lalu yang kelima ada jumlah catatan, dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain standarisasi prosedur, contohnya metode pencatatan yang konsisten dan terstandarisasi sangat penting untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan dapat diulang. Terus ada variasi dalam metode pengumpulan data, contohnya perbedaan dalam cara data dikumpulkan, misalnya alat, teknik, atau waktu pengumpulan. Terus ada keterampilan dan pengalaman operator dan sumber data. Dan untuk kategori nilai reputabilitas itu sendiri, yang pertama ada rendah dengan angka 0 sampai 0,15, dan sedang 0,15 sampai 0,3, dan tinggi 0,3 sampai 1,0. Untuk rendah itu bisa dikatakan variabilitas tinggi menunjukkan hasil yang tidak konsisten dan sulit untuk diandalkan. Terus untuk nilai sedang memiliki arti variabilitas moderat dengan perbedaan yang lebih jelas dalam hasil pengukuran. Dan untuk tinggi sendiri adalah nilai variabilitas rendah. Contoh penaksiran reputabilitas bisa dilihat di tabel di bawah ini. Menghitung jumlah kuadrat JK dan jumlah hasil kali JK. Rumus dari 1 sampai 10 bisa dilihat di tabel. Macam-macam ragam lingkungan. 1. Ragam lingkungan permanen OEP, pengaruh lingkungan yang bukan bersifat genetik tapi dapat mempengaruhi produktivitas ternak selama hidupnya atau dalam kurun waktu yang panjang. Misalnya, kekurangan gizi pada awal pertumbuhan dan keadaan gizi selama dalam kandungan. 2. Ragam lingkungan temporer O2ET, pengaruh lingkungan yang mempengaruhi satu pengukuran dalam kurun waktu tertentu dan tidak mempengaruhi pengukuran yang lain. Lingkungan temporer tidak diwariskan kepada keturunannya. Adapun manfaat pengukuran reputabilitas antara lain: 1. Mampu digunakan sebagai acuan seleksi. Nilai reputabilitas yang mendekati 1 menunjukkan bahwa suatu sifat mempunyai peluang besar untuk selalu diulang pada periode berikutnya. 2. Mampu memprediksi produksi pada masa mendatang dari ternak yang telah memiliki 1 atau lebih catatan produksi. Apabila pada awal produksi ternak memiliki keunggulan pada suatu sifat dengan nilai reputabilitas yang tinggi, maka diharapkan mempunyai keunggulan pada produksi-produksi berikutnya. Sekian, terima kasih.